Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala Mas KUI Tawali Putri Padang Panjang, Ustazah Putri Dewi Elsi, dan yang saya hormati Umi-Umi Asrama yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Umi Juria beserta rekan dan yang kita sayangi Santriwati Tawali Putri Padang Panjang. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan kepada Uktina Afifah. Kepada Uktina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Sadaqallahu
العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Uktina Afifah. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Uktina Nurzaimah. Kepada Uktina dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Ukti, langsung saja masuk ke acara inti kita pada hari ini yang tausiah yang akan dibawakan kepada Umi Juria. Kepada Umi dipersilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kita muliakan Ibu Kepala Sekolah kita, kemudian Umi asrama. Berapa orang lagi Umi asrama sekarang nih? 3. Mana dia Uminya ini? Mana dia? 1 Umi ini udah kenal, udah rindu saya sama beliau ini. Mana lagi yang 2 lagi? Biarlah kita tunggu, mungkin ada kesibukan. Baik. Kemudian mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah karena kita dipertemukan lagi di malam yang penuh rahmat ini dalam rangka acara, apa nama acaranya? Halaqah. Oh yang ini, Halaqah Santri Putri Tawalib Padang Panjang, generasi cerdas, Masya Allah. Ya dari wajah udah cerdas-cerdas tentunya ini. Tangguh. Kalau enggak tangguh Bu Dewi, baru seminggu udah ada yang lari pulang. Karena tangguh mereka masih duduk di sini dengan wajah yang cerah. Walaupun ada ditanya tadi, masih ada yang nangis. Masih nih katanya. Nggak apa-apa, nangis saja. Orang nangis itu tanda hatinya lembut itu. Ya. Di masa Rasulullah dulu,
ada seorang sahabat, Rasulullah bercerita tentang kiamat, dahsyatnya kiamat. Nangis, para sahabat nangis. Jadi kalau bercerita tentang kiamat itu sahabat-sahabat Rasul yang sudah dijanjikan masuk surga, maksum, tidak punya dosa. Ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisap. Ada Abu Bakar sana, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian nanti ada pula sahabat yang ikut perang pertama apa namanya? Perang Badar. Kemudian sahabat yang ikut perang kedua apa namanya? Perang Uhud. Itu dijamin masuk surga tanpa dihisap. Tapi di saat Rasulullah bercerita tentang hari kiamat, itu mereka duduk mendengar itu seperti ada seekor burung di kepalanya, tidak bergerak-gerak, begini saja mendengar. Ada yang air mata jatuh sampai membasahi jenggotnya, ada yang sampai pingsan. Utsman pernah pingsan gara-gara Rasulullah bercerita tentang azab kubur. Jadi nangis itu bukan sesuatu yang aneh, tapi jangan sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, nangis kok sedikit-sedikit. Cengeng ya, boleh nangis. Diceritakan tentang bagaimana lelahnya orang tua berjuang untuk kita masuk kemari. Jatuh air mata kita terus terangkat tangan, ya Allah. Setiap tetes air mata kesedihan, setiap tetes keringat ayah dan ibu hamba, jadikan penyebab dia masuk surga. Meleleh air mata kita di tengah malam, dikala teman-teman sedang tidur nyenyak, kita berbisik kepada Allah, itu baru air mata cap jempol. Ini yang ditangisi bantal gulingnya yang tinggal, bonekanya yang tinggal, terbayang kamar, terbayang sambal masakan mama. Iyalah terbayang. Tapi gara-gara itu nangis, itu bukan cap jempol, tapi cap jengkol. Udah baik, tangguh dan beriman. Jadi berdasarkan apa tadi ya, berdasarkan momen di belakang tadi ini yang tertulis di sini, kita coba bahas tentang ayat firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 56. Kalau tidak salah saya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri ya kepada Allah. Jadi apa manfaat kita diciptakan Allah? Untuk menghambakan diri. Dalam ayat tadi ada 2 makhluk disebut. Makhluk apa saja? Jin dan manusia. Berarti kedudukan jin dan manusia itu sama. Sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Ada perbedaannya, satu jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Makanya jin ada yang di dalam surga sebelum diciptakan Adam. Taatnya luar biasa. Sujud, ruku, tasbih, tahlil terus. Tapi gara-gara mendengar Allah akan menciptakan Adam, dia merajuk, dia cemburu, dia iri. Akhirnya apa? Pas dikatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hebat, cerdas. Baru udah ketemu Umi dengan cerdas. Matanya berbinar.
Kamu duduk di sini, itu luar biasa perjuangan orang tua kamu, Ananda. Yang pertama lah berniat memasukkan anak ke pesantren, tapi dibaca di media sosial, pesantren sana ada pencabulan, pesantren ini ada bully, pesantren itu malah ada yang dibakar. Itu menjelang anak baru masuk bertubi-tubi itu lewat di beranda media sosial, berita-berita yang sudah 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun yang lalu diulang, diupload balik. Menurut kamu ada apa dengan hal itu? Ada yang bisa menganalisa dari kalimat Umi tadi? Menjelang tahun ajaran baru, semua berita-berita keburukan pesantren, padahal pesantren di Indonesia ini mungkin anggaplah 10.000 pesantren yang membuat perbuatan jahanam itu mungkin ada sekitar 10 atau 15 pesantren. Tapi menjelang tahun ajaran baru dibalikkan cerita itu balik, berulang-ulang di media sosial itu, di IG, di Facebook. Setiap beranda itu beritanya, kiai itu mencabuli ini, santri sekian, kiai itu mencabuli ini, dibuli oleh temannya, si anu itu meninggal, dibuli oleh si anu apa itu meninggal. Menurut kamu kenapa berita itu datang di saat kita akan masuk sekolah pesantren tertentu atau adik kita? Coba angkat tangannya. Orang tangguh seperti itu nggak boleh ngomong sendiri-sendiri. Bagus, coba. Biar tidak jadi masuk pesantren. Bagus. Ada lagi yang bisa jawab yang lain? Biar tidak ada yang masuk pesantren, sebab 3 tahun ke belakang, apalagi masa COVID, itu berduyun-duyun orang masuk pesantren. Sampai maaf sekolah lain marah. Kebetulan memang ada syaitan-syaitan di salah satu pesantren yang membuat masalah. Itu biasanya pesantrennya yang kalau ketemu kiainya tuh salam cium tangan sambil menunduk. Laki-laki perempuan cium tangan sambil menunduk. Biasanya pencabulan banyak dari sana. Kalau kita ada lewat ustadz kita salamin, kita pegang-pegang tangan ustadznya, tidak. Maka satu, bersyukur kamu Allah pilihkan pesantren terbaik untuk kamu. Yang kedua, orang tua bercita-cita memasukkan kita pesantren, kadang nak, entah berapa tempat dia berhutang demi kamu masuk kemari. Lah pikir kasur Allah tabali, sekian uangnya udah, pakaian dalam anak, kain selimutnya, kaos kakinya, jilbabnya. Kamu tahu sayang, demi penampilan kamu sama dengan teman kamu kemari, sekali-sekali kamu pulang lihat di jemuran. Kadang ayah kamu itu pakai baju singlet itu sudah koyak-koyak. Kadang daster ibu kamu, lubang AC-nya itu udah banyak. Kenapa? Demi anaknya bisa tampil sama dengan teman-temannya yang lain. Dah. Jadi memang harus tangguh kamu di sini. Kamu tahu nggak, nak? Biarlah Umi yang ngomong dulu, nanti kamu ngomong di belakang. Umi boleh minta air hangat kuku enggak untuk Umi minum? Gatal, pedih. Bisa minta tolong, siapa yang bisa tolongin sebentar? Satu orang aja lah, kenapa harus berdua, betul? Ya. Baik. Jadi orang tua kamu bisa, nanti kamu kalau jangan ada yang nangis ya, kalau Umi nangis kamu jangan nangis. Demi kamu sampai kemari, kan? Jangan kamu sangka dia nggak nangis pula. Jangan kamu sangka ibu tuh enak-enak ada di rumah tuh, ayah tuh senang-senang di rumah kita, dikurungnya di sini. Enggak. Kami, Umi, keturunan pesantren.
Mulai dari Umi masuk pertama di Tawalib tuh, ya Allah, nah hanya niat masuk pesantren, uang nggak ada. Masuk kami berdua, itu kasur nggak punya. Lalu abang Umi ada di Putra, karena dia sudah tamat, dikasihnya lah kasur untuk Umi. Dan kasur itu sudah putus benang-benangnya. Kami berdua kasur satu. Sudah. Nanti kalau misalnya kita angkat itu kapasnya lari ke sana. Diangkat kemari, kapasnya lari kemari. Sudah, kasur aman untuk kami berdua. Bantal nggak ada, yang ada bantal guling, itu pun warnanya sudah banyak petanya. Ada peta Sumatera Utara, ada peta Jawanya, ada peta Sulawesinya gitu. Nggak ada sarung. Sudah. Kasur tadi enggak punya spray. Kami berdua. Akhirnya dikoyaklah kain sarung satu untuk spray. Itu yang kami tidurin tiap hari. Nah. Nanti diangkat itu nampak debu kasur kita naik ke atas itu. Tapi syukur di antara kami, walaupun ada yang kaya, ada yang menengah, tidak ada kalimat penghinaan. Dah, si miskin ini nak tahu diri. Yang pertama Umi dari SMP waktu itu kawan, dan dari SMP seharusnya ada yang masuk Tawalib dari awal. Ilmu kita mungkin seimbang. Umi pergi dulu masuk salah satu sekolah masih tetangga di sini. Di sana orang kaya semuanya. Sampai kita nggak berani masuk ke asrama itu. Ceritanya tentang kekayaan saja. Tapi hari ini apa yang saya lihat? Mereka yang waktu saya di sana cerita tentang kekayaan, sekarang na'udzubillah min zalik, rumah tangga hancur. Ada yang sampai Jur, itu Umi cuma setahun di sana. Jur boleh pinjam uang Jur, suami udah meninggal, kerja nggak ada. Karena orang-orang kaya ini biasanya begitu tamat dari pesantren, banyak teman yang kaya lainnya meminang anaknya. Karena sama-sama kaya, yang kaya maknya, anaknya bego. Di sekolah kerjanya tidur melulu, cerita, tidur, bergaya. Woi, kalau jilbabnya itu masa itu aja sudah 45.000 harganya. Yang mana emas saja pada masa itu tuh harganya entah 125.000 baru. Jilbab Switzerland. Kalau kami masuk, Umi tinggal di luar waktu itu. Kalau kita mau masuk asrama itu rasa dicemeh, begitulah karena kemiskinan kita gitu. Nah sekarang sementara setelah setahun pindah ke Tawalib. Di Tawalib orang sederhana, yang kaya tidak menunjukkan kekayaannya. Jadi suatu hari Umi diajak teman pergi ceramah ke kampungnya gitu. Gaya kawan Umi tadi, bajunya asal-asal, sederhana, rambut ikat asal-asal, sejadah udah rada koyak gitu. Jadi dia ngajak Umi pergi ke tempatnya untuk ceramah. Sudah turun dari mobil jalan gitu kan. Jadi Umi jalan samping dia. Habis itu dia sebentar ya, sini singgah kita sebentar sini, lihat orang rumah ini gitu. Umi sangka iyalah. Sangka Umi kita disuruh singgah ke rumah itu memang ada keperluan apa gitu. Ya udah sini aja dulu duduk, makanlah. Tapi kita mau ke rumah kamu, ketawa dia. Nggak tahu itu rumah dia, rumah gedung. Tidak memperlihatkan kekayaannya, jadi kita nggak tahu. Sehingga kita nggak merasa rendah diri berteman dengan dia gitu. Nah, jadi kita cerita tadi di masa itu tidak ada bully membuli, nggak ada. Kita sama. Sebelum ini kan banyak anak baru ya, Umi udah lama nggak ceramah di sini. Tadi ayatnya nanti kita bahas terakhir. Sebelum gedung secantik ini Ananda sayang, Umi dulu sekolah awalnya di rumah orang. Sewa rumah orang gitu. WC-nya hanya beberapa buah. Itu yang tukang menyiram WC yang sudah tersumbat-sumbat itu almarhum Pak Daud dan Pak Rahman. Tahu kamu Pak Rahman?
Pak Rahman nggak ngajar lagi sekarang? Masih kan? Ngajar adian dulu beliau? Masih? Oh itu. Kami sudah tidur, beliau datang nyirami WC yang tersumbat itu. Allah lapangkan kubur Pak Daud, ya Allah, bagaimana lapangnya surga, salah satu taman dari taman surga, dan Allah sehatkan Pak Rahman dan anak-anak dan keluarganya. Sudah? Nah, kemudian dapatlah asrama baru. Mau tahu kamu asrama baru? Itu gedung putih terpanjang. Dibuat lurus gini, twing gitu, papan semuanya atas bawah papan, semuanya papan, semuanya panjang gitu kan. Nanti ada letter L-nya twing gitu kan. Jadi kami 3 KU di sana. Syukran. Boleh tambah bensin dulu? Boleh. Oh, panas sekali, ntar ya. Nah, waktu itu lampu belum masuk, pasang diesel. Karena kami sudah biasa sholat tahajud, Ananda sayang, jam 3 itu bangunlah kami semuanya. Biasanya cuman Ibu An almarhumah ngomong gini, bangun tahajud. Kalau nggak salah bahasa Arabnya istaikhizna, ya bunaya itu. Jadi asal sudah terdengar suara Ibu An itu kami bangun, ambil air. Jadi karena baru tidak punya listrik, jam 3 malam itu kan gelap. Sumur galian. Terbayang kamu hujan rinai, sumur galian dengan tanahnya yang masih bertumpuk di sana, kita mau ngambil air di dalam sumur tadi. Kamu terbayang? Pas yang cerbuk gitu. Tengah malam, jam 3 malam. Bukannya nangis, Kiki ketawa lucu, baju udah kotor dalam hujan rinai. Mau tahu kamu ngambil air wudhu apa? Wudhu tahajud, nak. Wudhu tahajud. Pernah Umi yang jadi petugas membangunkan teman. Jadi Umi toko apa? Lantai kan dung itu. Ngamuk kawan-kawan Umi. Marah kawan-kawan Umi, berarti besok nggak boleh lagi. Jadi kadang-kadang sikap kita ada yang nggak setuju teman, kita mundur sedikit. Nah, dan anak-anak tawalib yang di masa Umi dulu bersusah-susah dalam gelap, ada yang kerasukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu hidup bersama kita, di sekeliling getar kita. Ada yang iseng duduk menung aja gini, nggak menyebut nama Allah, nggak berudu, menung aja. Jin iseng bisa masuk ke tubuh kamu. Nanti udah kerasukan. Nah, pas kerasukan tuh jam 3 dia udah mandi waktu itu, kawan tadi. Habis itu tiba-tiba dia tidur aja kan, tangannya goyang-goyang, dia taruh Quran meki dia. Ini kerasukan, ilmu tentang ruqyah belum ada waktu itu. Jadi Umi karena takut pula kita, padahal jin itu kalau dia masuk ke tubuh teman kita jangan takut. Kalau kita takut dia senang gitu. Jadi pas di ruqyah Umi baca Yasin, nanti sampai ke tiba-tiba larinya ke surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, larinya ke Yasin karena kita ketakutan. Akhirnya kami sama-sama baca Yasin, semuanya sadar. Dia tanya, "Ngapain?" "Oh, iya saya tadi ada yang ngajak pergi," kata gitu. Kenapa? Karena memang bangunnya jam 3 barangkali, karena bukan jam waktu kita beraktivitas, maka diganggulah sedikit itu. Tapi alhamdulillah aman-aman saja masa itu. Tidak ada sedikit lari pulang, ada pula yang cabut, nggak ada. Jadi bersyukur kita kepada Allah, Allah pilihkan kita di sini. Berterima kasih kita kepada orang tua. Ada orang tua tadi dia masaklah nasi, masak sambal yang kamu suka. Biasanya kalau Umi nggak sanggup kami buat. Kalau anak Umi pesantren semuanya nak. Yang jadi imam tadi itu anak pertama. Coba kamu tebak dia udah nikah apa belum? Oh sudah, ini istrinya siapa? Ini menantu Umi nih. Oh itu cara dia cari jodoh. Mi, tolong pilihkan jodoh abang Mi. Kirimnya 1, 2, 3. Pas Umi lihat anak-anak dari Jawa, yang bibirnya doer dengan lip. Lah, yang celaknya setebal apa, Masya Allah. Benar ada yang paling ujung betul dapat sederhana, jilbabnya besar. Bukan ini. Jilbabnya besar, kemudian dia foto dengan orang tuanya di belakangnya itu
daun batang sawit, terus dalam mata Umi, oh ini barangkali anak ini sederhana barangkali. Lihat, oh anak Medan, biarlah nanti pas pulang ke Medan, nanti kita coba cari. Rupanya sampai di Medan, ini si Khalid minta tolong melihatkan ini, mau jadi jodoh dia. Dia gitu aja caranya. Jadi laki-laki yang baik itu nak, yang dia cari perempuan yang baik. Pilih nih. Jadi ini yang ini aja lah bang ya. Sampai ke Medan, Umi tunjukkan ke anak Umi yang ada di sana, kan anak kakak. Ini murid Ipat ini namanya Fatimah. Ini murid Ipat ini, tahu Ipat orangnya ini, nggak usah lah, nggak cocok sama abang. Nah rupanya nantilah ada adik kawan. Nah itu adik kawan nanti. Rupanya dia pun nggak mau. Sama-sama nggak mau kuliah dulu. Yang satu minta cepat, yang satu mau kuliah dulu. Sampai 2 kali, entah 3 kali hampir tidak jadi. Akhirnya jadi. Nah. Dan satu yang harus kamu pegang, wanita yang baik akan dititipkan Allah untuk laki-laki yang baik. Bersyukur kepada Allah karena kamu di sini sedang berproses diri untuk menjadi wanita yang baik. Dari cerita Umi tadi tentang teman Umi di sekolah, nanti kita kembali ke ayat tadi. Dari cerita Umi tentang teman-teman Umi, lalu Umi lihat teman-teman Umi yang dulunya orang kaya, menjadikan kekayaan orang tuanya itu sebagai hal yang sangat penting dalam hidupnya dan dia tidak berusaha berjuang. Akhirnya ada di Damasraya telepon mau cerai, suami selingkuh. Jakarta telepon, itu padahal Umi ketemu dengan mereka cuma setahun. Lalu anak tawalib, dikarenakan kita orang sederhana, orang tua sederhana, tamat sekolah tawalib, ada yang kerja rumah makan, dia dulu perempuan, kerja rumah makan, kemudian sempat jadi guru asrama tawalib sebentar katanya, kemudian nambah kuliah dia sambil kerja, sekarang sudah PNS dia. Adiknya, padahal mereka beradik kakak berdua, minta izin ke guru asrama. Orang kan kami 1 jam dulu boleh keluar belanja karena masak sendiri, itu boleh 1 jam sebelum berangkat pergi ke pasar baca nahu saraf dulu dengan Ibu An. Baca fi'il madi. Baca fi'il madi apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alana. Umi itu aja yang dapat. Nah, suami Umi itu guru pesantren nahu saraf. Beliau nyuruh Umi baca fi'il madi itu pakai jam ya. Kalau fi'il mudhari ya fa'alu, ya fa'alani, fa'alu, fa'alu, gitu-gitu. Maka Umi baca kencang-kencang karena udah nggak hafal lagi. Nah, suruh baca itu dulu, udah dapat baru jalan. Itu karena dikasih waktu 1 jam, jalan kami kencang itu. Ini rok diangkat sebelah. Jangankan mau macam-macam, jalan kencang belanja. Udah aku barada. Sebentar balik lagi karena nanti kalau lebih kena hukum. Jadi adik kelas Umi yang satu ini dia bilang sama guru asrama Ibu An itu, Bu, awak beko kalaulah laku galeh sama awak, amaknya galeh bilih, bukan iblis ya, bilih, bukan ibilih, bilih, ikan halih-halih itu tahu, ikan kecil-kecil. Ya. Jadi kalau pas dia datang ke tempat amak yang sedang jualan itu ibunya, kalau sudah laku berarti dia bisa belanja langsung pulang. Kalau belum laku galeh emaknya tadi, jualan maknya tadi, paksanya tunggu dulu, ditolongnya maknya jualan dulu. Udah laku agak berapa onggok, baru dia beli beras datang kemari. Itu anak tawalib dulu nak. Sekarang mau tahu kamu mereka beradik kakak kedua-duanya jadi guru PNS di Padang Panjang ini. Nah, kemudian kelebihan sekolah agama ini Umi perhatikan. Suami Umi dulu dia masuk pesantren tuh orang yang nganjurkan, masuk Parabe. Hidup keluarganya juga sulit, dicemeeh sama tetangganya. Tetangganya masuk SMA, masuk SMP, masuk SMA semuanya.
Terus suami Umi ini tadi sekolahnya pesantren gitu, di Cemeeh, pulang di Cemeeh. Sekarang yang pulang dengan rumah orang tuanya lebih bagus, yang pulang dengan kendaraan yang lumayan walaupun nggak mahal, ya beliau. Yang lain sekarang tinggal ada, bisa tolong dah. Ternyata yang di pagaan dulu, bahkan di samping rumahnya itu ada yang dulu camat itu. Kata suami Umi, jangankan mau duduk dalam rumahnya, lewat depan rumahnya kita takut. Sekarang makan saja sulit. Ini Umi mau bilang, kenapa ini harus Umi sampaikan? Karena tadi terkait dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kamu sudah kerjakan apa yang jadi tugas kamu, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dalam segala urusan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuk kamu dari ujung rambut ke ujung kaki kamu secara keseluruhan ke dalam Islam secara keseluruhan, seluruhnya. Cara kamu bicara, cara kamu makan, cara kamu tidur, cara masuk WC, cara kamu mandi, cara kamu bicara dengan teman, cara bergaul, cara ngomong dengan guru, semuanya secara Islam. Mengabdi secara Islam, kamu tinggal nikmati saja pemberian Allah itu. Nah, orang azan harus berhenti, boleh lanjut atau langsung kita berhenti? Gimana bagus? Lanjut dulu, lanjut saja. Ya, Ustazah, Ibu Ian nanti teraga. Dulu Umi sering kemari, tapi sejak pindah kerja dan tidak sanggup lagi bermotor, dah nggak ada lagi. Ini karena diantar anak Umi datang. Bah gawe, sudah gahat, tak talok deh dos. Sudah. Makanya Umi bilang, kamu datang kemari duduk di sini saat ini itu dalam rangka mempersiapkan diri menjadi Islam kafah tadi. Sehingga anak tawalib tidak ada saling membuli teman. Ada kawan yang ngomongnya kadang dia pemalu. Kita ketawain sama-sama. Ya? Kita cemeeh sama-sama. Atau ada dia cerdas otaknya tapi nggak cerdas cara ngomong. Kita sakiti dengan lidah kita. Makanya dalam hadis dikatakan, tidak beriman seorang kamu layak minu ahadukum hatta, sampai selamat lidahnya dari, ya, selamat tetangganya dari lidahnya gitu. Tetangga kan sebelah rumah, tetangga sebelah tempat tidur kita. Ada yang hafal hadis itu? Jadi asal kita ngomong tersakiti teman, asal kita ngomong tersindir guru asrama, lidah, jaga lidah. Dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid sebagai pencatat. Jangan kamu santai, cemeeh, begunji, menertawakan teman. Kamu sangka nggak ada pencatatnya di samping kita? Kadang jilbab ibu tuh mereng mah. Kalau memang mereng jilbab ibunya, ibu biasain, ibu maaf ya bu ya, jilbab ibu mereng, itu cap jempol. Ya, ada juga maaf, ya, ada juga nanti kadang ada buah baju kok ustadznya barangkali, ya, buah baju ustadznya terbuka satu, dia nggak sadar, terus kamu kita ketawa kan, dicatat oleh malaikat. Kalau kamu mau nolong, kamu buat saja dalam kertas kecil, kamu sambil lewat, Ustadz maaf, Ustadz buah baju Ustadz terbuka, itu malu Ustadznya. Ada juga
juga kadang ada giginya bersinar, ada kulit lado. Halo, kalau kamu diamkan, kamu mau ngomong malu, mau dikasih tahu depan orang takut dia malu, tapi kamu diamkan saja, maka dia akan malu. Sekian banyak orang bertemu dengan dia, orang ngeliat deh, cayah Ustadz kemah, cayah ibu kemah, giginya sebelado. Kadang dia nggak sadar. Nah, cara kamu, kalau Umi pernah di bandara, dan itu orang penting gitu kan. Jadi Umi gimana lah cara ngomong ke bapak ini ya, gimana lah cara orang ramai dia dengan kawan-kawan gitu. Akhirnya Umi buka HP Umi pasang video gitu. Ustadz, jangan celek Ustadz. Maksudnya biar orang nggak tahu. Bilang, Ustadz, tolong celek gigi Ustadz. Orang kan nggak nampak. Pas oh ya, makasih Bu, langsung dia pergi jauh membersihkan giginya. Kenapa? Daripada kita cemek. Jadi menjadi hamba Allah yang benar. Sholatnya benar, mulai dari wuduknya tenang, berwuduk yang betul, sela-sela tangan. Kamu lihat tangan Umi berkunyit-kunyit kan? Ini siap buat obat loh. Minuman Umi itu bukan sirup, tapi air kunyit, madu, sehat kita. Tadi Umi lihat ada yang makan mie, kok boleh makan mie di tawalib? Setahu Umi di tawalib nggak boleh makan mie. Rupanya jawabannya tadi, berapa kali dalam sebulan? 2 kali dalam sebulan nih, oke boleh. Kalau kebiasaan kamu makan yang sehat-sehat, misalnya kamu sering makan buah-buahan, sayur, mie itu tersortir sendiri di lidah kamu, nggak mau lagi. Memang lidah kamu tuh nggak mau lagi, nggak dibuat-buat gitu. Misalnya orang jual bakso, soto, miso, pansit, di sini ada orang jual rujak. Nanti saraf-saraf kamu karena bersih, perut kamu bersih, dia anjurkan ke sini, ke rujak. Kenapa? Rujak itu sehat. Kalau bakso itu kan ada penyedapnya, kadang menggiling bakso itu dengan darah-darahnya. Oh, kotor kerja orang, kok enggak kamu yang buat micinnya. Kalau mie itu, setelah kamu makan tadi itu, seminggu dia bertahan di perut kamu, nggak hancur. Kalau sekali-sekali nanti bisa dibawa sama air, terbuang dia, tapi yang sering berkali-kali itu yang sampai usus dipotong kan, karena sudah teronggok di dalam. Oke, kita lanjut. Ananda, dari ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tugas kita hambakan saja diri ke Allah. Allah akan kasih jalan ke kamu. Bisikkan ingin kamu itu di tengah malam. Pas kamu sujud, kamu mau jadi apa? Saya ingin jadi poluan ya Allah, saya ingin jadi poluan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Kamu menangis di sana, nanti di ujung cerita kamu lihat hasil tangis kamu itu. Tapi ada anak, teman Umi dulu anak tawalib, tengah malam dia lari lompat dari jendela, pakai tengkelek, pakai mukena, pergi beli es kampiun tengah malam, jam 10 malam. Curiga orang, terus ditelepon tak gimana, akhirnya dilihat mereka. Itu salah satunya Umi lihat rumah tangganya hancur, sampai Umi pernah bilang sama dia, ini uang, pulang kamu. Lakinya terus berzina. Kemudian nanti Umi lihat bagus lagi. Ini yang jadi masalah, anaknya tidak ada yang berjilbab, anak perempuannya tidak berjilbab, kemudian anak laki-lakinya pacaran dengan orang Kristen, dilarang,
putus, si perempuan Kristen tadi nikah dengan laki-laki Kristen lagi, punya anak 2, cerai, balik dengan anaknya lagi. Kira-kira sebulan entah 2 bulan yang lalu, teman Umi ini nelpon, adik kelas, Kak, anakku kalau kularang dia nikah dengan janda Kristen itu udah masuk Islam, memang udah masuk Islam beberapa hari yang lalu, bawa anak 2, anak Kristen pula. Kalau saya larang nanti, kata keluargaku, nanti dia yang masuk Kristen, jadi saya izinkan dia nikah. Ini lutut saya sakit ini Kak, mau ketemu dengan orang tuanya. Ya dalam hati Kakak, kan kamu dulu yang buat ulah. Disuruh sekolah pesantren main-main, tamat pesantren seharusnya kuliah, kayak nggak nikah dengan ya orang kaya. Tapi orang kaya ini kan bisa suka hati dia, ibadah nggak ada, sholat nggak ditanya. Akhirnya nikah anaknya tadi dengan perempuan yang sudah janda, bawa anak Kristen 2. Saya lihat dalam keluarganya itu nggak wajib jilbab dalam keluarga. Maknya itu pakai jilbab sampai semagi sini. Sekarang anak nggak berjilbab, anak laki-laki nikah dengan janda mantan dari bawa anak-anak Kristen berdua. Nah kemudian ada lagi. Pokoknya kalau diceritakan anak-anak yang buat ulah dulu masa-masa sekolah, ujung ceritanya kurang bagus. Kurang bagus. Jadi anak sayang, anak Umi sayang, pasang niat lagi nak, kok ada yang salah-salah niat, pasang niat lagi. Karena tidak ada terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kalau kamu sudah duduk di sini, berarti izin Allah. Minta ke Allah, ya Allah, saya sebenarnya nggak ingin di sini, tapi karena udah di sini, tolong nyamankan hati hamba. Umi dah setua ini tahu doa Umi tiap hari, ya Allah jadikan hari indah, mudah, penuh berkah, jauh dari fitnah, gunjing, iri dengki, prasangka, praduga. Itu doa. Kemudian ya Allah jadikan orang sekitar hamba jadi rahmat untuk hamba, dan jadikan orang sekitar hamba, jadikan hamba rahmat untuk orang sekitar hamba. Jadi kalau doa kita, orang sekitar hamba jadi rahmat untuk hamba, dan hamba jadi rahmat untuk orang sekitar hamba, kita baik dengan orang dan senang hati kita di tengah-tengah orang tersebut pun senang dengan kita. Makanya doa itu senjata hidup orang mukmin. Sedih betul nggak, belum bisa pulang, kamu doa, ya Allah sehatkan mak saya, ayah saya, pertemukan kami, kembalikan kami, kumpulkan kami dalam surgamu besok, ya Allah. Kalau engkau ambil hamba hari ini atau orang tua hamba, ambillah karena engkau reda, kami reda, semua makhlukmu reda. Doa terus, bisa? Insya Allah. Semangat. Yang merasa ada yang salah, ya mengawak di siku, kenapa disuruh kemari, istighfar, bilang sama Allah, karena engkau telah pilih wahai Allah, tolong mudahkan dan jadikan tempat ini penyebab hamba bahagia dunia wal akhirat. Bisa? Bisa. Yang paling jauh sini dari mana? Dari yang mana? Dari Jakarta. Mana dari Jakarta itu? Oh ini anak Jakarta. Iya. Mana lagi? Dari Riau ada? Oh banyak. Dari Aceh ada? Dari Aceh? Hah? Dari Ambon mana? Ambon Manise, mana dia? Dari Aceh ada dari Aceh? Oh enggak. Oh ini dari Aceh. Bisa bahasa Aceh? Enggak. Baik. Karena sudah waktu sholat, kesimpulan cerita kita simpulkan ya. Taat saja kamu nak. Taat kepada Allah. Kalau ada masalah, pasang sejadah, kamu ngadu di sana. Sedih hati kamu, pasang sejadah, ngadu kamu ke Allah. Ngomong seperti ini, ya Allah, kalau Umi kok sedang ada masalah, sampai Umi sebelah, Umi pegang ini, sebelah Umi pegang dada Umi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai begitu. Sampai seperti itu. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan. Kita ngadu ke orang tua manusia. Kadang dia menangis, kadang gara-gara pengaduan kita dia terpeleset jatuh. Kadang gara-gara kita bercerita yang menyedihkan, dia sakit. Kita cerita ke teman,
Kadang ada yang sedih, dia ikut sedih dengan kita. Ada yang ketawa, dia diam-diam. Cain lu. Tapi kalau kamu cerita kepada Allah setiap detik, mau sekolah, ya Allah rasanya ibu itu gak pemarah, tahu kamu Umin masa kuliah dulu ada dosen tuh pemarah, sebelum masuk baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Sampai kawan-kawan Umi kata, si Jur ini doanya selalu panjang katanya. Tapi terkabul nak sayang, terkabul. Sampai ada teman-teman bilang gini, doa Kak Juriani terkabul, tolong Kak doain katanya. Bukan terkabul karena kita rajin berdoa sebenarnya. Sekali nggak dikabulkan, 2 nggak, 4 nggak, 5, 6, 7, 8, 10. Yang 1 sampai 9, tahu kamu di mana nanti doa yang kita baca terus nak. Kan kita berdoa terus kan? Wah panik berdoa, ya Allah datangkanlah mak hamba, datangkan mak hamba. Belum ya Jumat besok enggak deh. Kalau panik doa nak dikasih sama Allah. Kamu tahu nak, di yaumil hisab besok ada satu bingkisan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita tanya, ya Allah ini bingkisan apa? Kata Allah, kamu ingat, kamu doa 10 kali, saya kabulkan yang ke-10, ini yang 9 jadi pahala. Itu di doa itu kan macam-macam. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditukar. Kata Allah, kamu nggak dikasih itu doa kamu, tapi yang ini ditukar, uang nggak ada, tapi dikasih sehat. Ada uang tapi dikasih sakit. Kenapa? Dengan sakit itu kamu doa terus, ya Allah sakitnya, ya Allah tolong sehatkan ya Allah. Itu jadi bingkisan besok. Maka jangan malas berdoa. Ini sholat sunat malas, doa asal-asal, ingin cepat-cepat selesai. Enggak, kalau kamu udah biasa berdoa, rasanya masih panjang lagi mau didoakan. Kalau Umi doa, Umi kadang-kadang sambil sujud itu, ya Allah ampuni dosa ibuku, ayahku, mertuaku, karena ketiga-tiganya sudah ada dalam kubur, jadikan kuburnya bagi salah satu taman di taman surga. Ya Allah ampuni dosa nenekku, kakekku, wakku, makcikku, semuanya mau bilang. Kemudian ada yang sudah meninggal, abangku ini, sebut namanya semua. Kemudian ya Allah ampuni dosa teman-temanku, dosa guru-guruku, orang yang pernah berbuat baik kepadaku, bagi yang sudah wafat lapangkan kuburnya. Kamu buat baik pada Umi doain. Doa, kadang yang kita doakan tuh orang nggak tahu. Nampak dia jualan nggak habis-habis, itu duduk menung dia. Ya Allah mudahkan rezekinya, ya Allah lakukan galehnya, ya Allah. Kamu kan banyak yang nggak tahu daripada tahu. Pas kamu ngomong doa, kamu bisikkan ke orang-orang tuh nggak tahu. Malaikat berdiri dekat kepala kamu ngomongin, untuk kamu dulu. Ya Allah sehatkan dia, untuk kamu dulu. Ya Allah mudahkan rezekinya, untuk kamu dulu. Ada malaikat yang kembalikan ke kita dulu loh nak. Makanya jangan malas berdoa. Taat saja pada Allah. Sholat yang benar, wudhu yang benar, berdoa kamu. Wajah kamu adalah wajah-wajah yang tangguh. Kenapa? Karena kamu beriman. Sekian saja, banyak maaf, semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.